Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang dakwah amar ma'ruf nahil munkar. Yang paling pertama harus kita yakini dan sadari bahwa dakwah amar ma'ruf nahil munkar adalah salah satu bagian syariat terpenting dalam Islam. Lalu kemudian kalau soal definisi kita mudahlah menangkapnya. Dakwah itu adalah mengajak, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Dengan kesadaran kita pun juga harus. Tapi yang paling selanjutnya yang penting harus kita pahami adalah soal hubungan antara dakwah amar ma'ruf dan nahil munkar. Kita akan mulai dari Quran surah Ali Imran ayat 104. Kata Allah begini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahasa Allah dalam Al-Quran begini, wal takun, dan haruslah ada minkum, sebagian di antara kalian, ummatun, sekelompok orang yang memiliki peran yad'una ilal khair, melakukan dakwah, mengajak orang lain menuju kepada kebaikan, berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintah untuk melakukan ma'ruf dan mencegah pada kemungkaran. Yang pertama kita pahami dari redaksi awal, wal takum minkum ummatun. Haruslah ada sebagian di antara kalian, segolongan umat. Maka dari redaksi ini kita paham pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak perlu dilakukan oleh semua orang. Tidak menjadi kewajiban semua orang. Tapi tidak boleh tidak ada yang tidak melakukan. Kata Allah, perintah Allah, tetapi harus ada sebagian orang, sekelompok orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka kenapa rumusan para ulama dalam soal hukum dakwah, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hukum dakwah itu fardu kifayah. Hanya fardu untuk sebagian orang. Kenapa? Karena berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan melakukan dakwah. Bahkan dalam beberapa literatur tafsir, misalnya dalam Marhlabid, dalam tafsir Jalalain, dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak layak dilakukan oleh orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu rubama ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Namina oge belegug. Jadi kalah tibalik. Artinya yang mendominasi dia dalam bergerak itu bukan akal pikiran, bukan ilmu, tapi nafsu. Namina nafsu itu sering cenderung itu malah menyuruh berbuat mungkar, melarang berbuat ma'ruf. Bapak ambil contoh yang paling kecil ya. Misalnya ada dua orang yang sedang bermusuhan. Bermusuhan itu adalah kemungkaran. Muncullah si bodoh. Muncul. Kumaha si bodoh muncul, harusnya kan didamaikan. Tapi bagaimana si bodoh muncul? Geus ulang ributkeun lah gagok jeung urang lah. Nah, maksud Bapak tadi ya, maksud para ulama ya'muruna bil munkar itu terkadang memang orang bodoh ya gitu. Bukan malah amar ma'ruf nahil munkar, tapi amar munkar nahil ma'ruf. Kalau orang bodoh. Itu. Nah, ini yang pertama. Ini jelas loh. Orang bodoh itu gak boleh melakukan amar nahil munkar. Tapi andai mau dianggap bahwa dakwah amar ma'ruf nahil munkar menjadi tanggung jawab kewajiban setiap orang, boleh saja. Tapi dengan kesadaran, dengan standar kapasitas dan kemampuannya, gitu loh. Kapasitas dan kemampuannya. Setiap orang boleh memiliki tanggung jawab melakukan amar ma'ruf nahi munkar, boleh, dan memang juga dituntutlah, disarankan. Tetapi dengan kesadaran kapasitas, kemampuan jangkauannya. Misalnya orang-orang biasa kita lah gitu, misal kita, atau orang-orang awam di Lemur, maka dia melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkarnya pun dengan kemampuannya, kemampuan jangkauan, kemampuan kapasitasnya.
Makanya ngurus amar ma'ruf nahi munkarnya hal-hal yang bersifat sederhana. Misalnya misalnya orang ada anak kecil yang katakanlah naon berantem kemudian nangis, nah ku orang dinya dipisahna sakitu-kituna gitu. Dia tidak memiliki kewajiban untuk mendamaikan nu keur ribut di istana negara. Kenapa? Karena itu di luar jangkauanana, di luar kapasitas adalah kemampuannya. Yang problematik itu adalah ketika satu orang memaksakan semua orang untuk melakukan dakwah amar ma'ruf yang jelas itu tinggi gitu. Misalnya ada problem dikatakan di istana negara gitu, ada kemukan di istana negara. Kabeh orang kampung kudu mikiran gitu. Kabeh orang kampung kudu ngelakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya enggak bisa tuh, Bos. Itu nggak bisa seperti itu. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar tergantung kemampuannya. Kemampuan itu mungkin bisa katakan pertama soal kadar keilmuan. Kalau dia memiliki ilmu, ya mungkin memiliki tanggung jawab lebih. Kalau dia ilmunya minim, maka tanggung jawabnya pun ya berkurang. Bahkan meureun dia kudu di amar ma'ruf nahi munkaran gitu. Bukan kudu melakukan, tapi dia kudu jadi objek amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Boleh misalnya melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan harta kalau dia memiliki kapasitas harta dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan antara sebagian kalangan yang mengatakan sebetulnya Bapak itu meyakini bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Tidak fardu ain. Tapi kalau mau dianggap fardu ain, tadi teh harus dengan sadar kapasitas kemampuannya dan jangkauannya. Kemudian selanjutnya, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam beberapa literatur tafsir, misalnya Al-Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi dan lain sebagainya, dikatakan bahwa ad-dakwah jinsun tahtahu nau'ani. Bahwa sederhananya gini, dakwah itu adalah visi besar yang memiliki dua sayap misi. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahyil munkar. Sekali lagi, dakwah itu visi besar yang memiliki dua sayap misi. Yang pertama misinya amar ma'ruf, yang kedua misinya nahyul munkar. Artinya antara hubungan dakwah dan amar nahyil munkar itu tidak bisa dipisahkan. Itu keneh gitu. Dan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu disebutnya hisbah. Disebutnya hisbah dalam terminologi lain. Kenapa ini penting dikatakan, dijelaskan seperti itu? Karena kan begini, ada ayat lain dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan dan lain sebagainya. Al-ayat. Kata Al-Qur'an itu dijelas, ajaklah orang menuju jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, mau'izil hasanah, dan sederhananya kita katakan lemah lembut. Eta mah cenah. Nah, ada dugaan orang mengatakan begini, eta mah cenah ayat dakwah. Nya dakwah mah kudu lemah lembut. Ngan amar ma'ruf mah kudu tegas, nahyil munkar kudu keras. Nah, ini pandangan yang bodoh. Kenapa berangkat dari memisahkan antara dakwah, amar ma'ruf dan nahyil munkar? Padahal mah ketika dikatakan dakwah, isi nateh amar ma'ruf dan nahyil munkar. Maka aturan amar ma'ruf nahyil munkar itu adalah aturan dasar dakwah. Ketika dikatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, itu isi nateh amar ma'ruf nahi munkar harus dilaksanakan dengan hikmah mau'izatil hasanah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah harus didasari dengan keilmuan yang matang, keilmuan yang tinggi, mampu menganalisis situasi, mampu menganalisis apa yang harus dilakukan, apa yang baiknya dilakukan. Itu hikmah. Hikmah itu muncul ketika memiliki keilmuan. Kemudian keilmuan itu disampaikan dengan mau'izah hasanah, disampaikan dengan baik.
Bukan mau itu barbarah. Mau itu barbar? Enggak, tapi mau itu hasanah tetap. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kemudian tetaplah ketika ada reaksi perdebatan, tetaplah menggunakan argumentasi berdebat dengan lebih baik dari lawan debat kita. Kemudian yang paling harus kita sadari adalah innallaha ya'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu dengan tegas. Allah Maha mengetahui siapa orang yang Dia kehendaki sesat dari jalannya, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang layak mendapat hidayah. Artinya adalah orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar harus dengan kesadaran penuh bahwa yang memiliki hak, yang memiliki kehendak merubah orang lain itu, merubah orang itu adalah Allah, bukan dakwahnya. Makanya kalau dengan kesadaran seperti itu, siapa yang tetap sesat atau siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu ya kehendak Allah, bukan karena dakwahnya. Makanya begini, kalau dia menggunakan kesadaran seperti itu, apabila dakwahnya berhasil, mulai bahasa kieu mun teu ku urang mah. Mulai bahasa gitu. Dan kalaupun dakwahnya belum berhasil, geus 70 kali urang mere nyaho ka maneh, teu nurut wae maneh ka urang. Tidak seperti itu. Artinya perubahan orang itu ya tergantung kehendak Allah. Makanya dalam ayat An-Nahl surah An-Nahl itu ada 5 prinsip dakwah yang harus dipahami oleh kita. Pertama, dakwah itu harus dilakukan mengajak orang menuju jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Makanya orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki komitmen usaha menghindarkan kepentingan pribadi. Jangan sampai dia melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk mengajak orang lain agar memfollow dia. Tapi niat utamanya itu adalah mengajak orang lain itu menuju jalan Allah. Urusan orang lain memfollow atau tidak dia, itu urusan lain. Kalau memfollow berarti tambahan bonus gitu. Kalau enggak memang lain wajib oke gitu. Tidak gini, ud'u ila akun medsos. Enggak. Gitu. Jadi harus ada kesadaran mengajak orang lain itu menuju jalan Tuhan, jalan kebaikan yang diridhoi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah dengan cara hikmah. Tadi dasarnya dengan ilmu. Yang ketiga dengan cara mau itu hasanah. Yang keempat, apabila terjadi perdebatan, tetaplah berkomitmen untuk melawan perdebatan itu dengan perlawanan yang ahsan, lebih baik daripada orang lain. Misalnya kieu, orang teh mengajak orang lain untuk berbuat baik, kemudian terjadi perdebatan, dia mendebat dengan kata-kata kasar. Maka jawaban debat yang paling baik untuk dia apa? Coba apa? Ada kesalahpahaman ketika orang lain kasar, kita seakan-akan tertuntut untuk melawan dia lebih kasar lagi. Enggak, Bos. Enak ya. Nu kasar jeung leuwih kasar. Lebih baik nu mana? Ini kalau perbandingan kur dua ieu. Nu kasar biasa, ieu leuwih kasar. Lebih baik nu mana? Nu kasar biasa kan? Berarti pemahaman orang kasar dilawan dengan lebih kasar itu pemahaman salah. Justru malah tidak lebih baik, lebih brengsek. Makanya ketika misalnya itu mendebat dengan perdebatan menggunakan kata-kata kasar, kita tetap menggunakan perdebatan dengan kata-kata lembut, lemah lembut, kata-kata baik, kata-kata yang berakhlak, itu ahsan. Ternyata itu kata-kata lembut, baik, rapi. Tinggali argumentasi. Oh, berarti lompatkan argumentasi. Kalau argumentasi dia menggunakan dalil ini, ternyata kita anggap bahwa dalil dia lemah, maka kita menggunakan argumentasi dalil.
Jadi ahsan di sini itu dalam setiap aspek, perkataannya, materinya, caranya dan lain sebagainya. Gitu. Ini penting untuk apa ya? Untuk gini, ada anggapan kekerenan yang keliru. Anggapan kekerenan yang keliru. Mun maneh bager, urang ge bakal leuwih bager. Tapi lamun maneh jahat, urang bakal leuwih jahat. Siga nu keren. Padahal mah tidak seperti itu, Bos. Enggak seperti itu. Jadi konsepsi ahsan ini dalam setiap aspek. Yang terakhir, yang kelima, prinsip dakwah harus dengan kesadaran, penuh keyakinan bahwa segala takdir orang berubah atau tidak, sesat atau mendapatkan hidayah itu haknya hak Allah. Jadi jangan sampai kita mengambil ID card Allah. Itu hak Allah, wewenang Allah. Jangan sampai kita merampas wewenang Allah. Tadi teh kalau kita merampas wewenang Allah, bahwa yang akan merubah orang lain itu adalah dalam sisi hakikat ya, keyakinan hakikat, bukan dalam keyakinan wasilah atau syariat. Kalau kita berhasil dakwahna akan muncul sombong, kalau tidak berhasil itu kita akan mengkambing hitamkan atau minimal jadi putus asa. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kita jangan terhipnotis pada apa ya? Anggapan-anggapan dakwah yang munculnya dari nafsu, dari kekesalan, dari marah-marah gitu. Kebanyakan orang beranggapan bahwa yang paling keren itu dakwah dengan cara marah-marah. Enggak tuh, tidak seperti itu, tidak sekerdil itu. Oke, itu soal dasar. Selanjutnya kita masuk pada tadi soal hadis yang paling populer. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti kemungkaran sudah terjadi nih. Maka berusahalah untuk merubah kemungkaran itu agar tidak jadi mungkar, atau keren-keren kalau bisa jadi sesuatu yang ma'ruf. Dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Nah, para mufasir, para ulama juga sudah menjelaskan secara apa ya? Secara praktis bilyad itu dengan kekuasaan, jabatan. Misalnya satu asalnya tempat ieu teh lokalisasi prostitusi. Rizki we jadi bupati. Ku Rizki diteken di tanda tangan bahwa tempat ini dijadikan panti asuhan. Tanda tangan ku tangan tah teu kudu gogorowokan. Nu tadina ieu tempat prostitusi dirubah menjadi sesuatu yang baik. Kekuasaan dan kebanyakan. Yang kedua, bilisan, para ulama dengan ceramah. Bilyad pun masih tadi para pejabat, para pemerintah masih kena bilyad para ulama. Dalam hal apa? Dalam hal menulis kitab. Menulis kitab itu sudah masuk bilyad. Menulis kitab itu sudah masuk bilyad, bukan bilisan lagi, bilyad. Nanti Bapak akan jelaskan pada intinya bilyad itu apa. Yang kedua itu ada bilisan. Bilisan itu ya dengan cara berkata-kata, baik itu menasehati secara pribadi atau secara umum, ceramah, pidato dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Tapi sadarlah, hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Kenapa? Karena begini. Karena proses amar ma'ruf nahi munkar dengan hati itu pasti hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa apa-apa selain merenung. Dia tidak bisa apa-apa selain merenung. Itu kumaha dia itu bisa kumaha? Geus ku hate berarti ku hate. Nah, Bapak menelaah ya, menganalisis. Pada prinsipnya bilyad itu artinya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara aksi nyata yang membuahkan produk. Apakah produk itu bentuknya aturan
atau apapun itu, di mana dengan produk itu orang-orang itu dengan sendirinya tergerak melakukan kema'rufan atau tertahan melakukan kemungkaran. Misalnya contoh. Nah, kenapa biliar itu grade-nya paling tinggi? Karena aksi nyata itu. Aksi nyata. Misalnya contoh, kita akan melakukan proses amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang kebersihan. Dalam bidang apa? Bidang kebersihan. Bilisan gampang, an-nadhafatu minal iman, kadek kebersihan itu bagian dari iman dan sebagainya gitu. Nah, kita sering mendengar hadis itu, kita sering mendengar himbauan itu di satu tempat. Tapi yang paling aneh gini. Tempat yang sering kita dengar himbauan itu dibanding dengan Alfamart kebersihannya, sekali lagi, ada satu paradoks, satu keanehan. Di tempat yang sering kita dengar hadis-hadis tentang kebersihan, hadis-hadis tentang himbauan kebersihan, di tempat itu dibanding dengan Alfamart kebersihannya jauh lebih real mana? Kalian juga mengakui kan? Nah, Alfamart mah dakwah kebersihan geus ku aksi nyata, bikin aturan SOP sehingga cek paribasana, sehingga tidak perlu unggal minggu ngeluncurkan an-nadhafatu minal iman. Manajer nanti tidak perlu, sudah dengan secara berputar tiap hari. Di tempat yang sering kita dengar an-nadhafatu minal iman, mangkaning unggal minggu disebutkeunana, bahkan unggal poe sarung di juru nu can diseseuh 3 minggu aya keneh, sampah can beres-beres dan sebagainya. Kenapa? Karena itu baru bilisan, belum sampai pada taraf aksi nyata, membuat satu peraturan atau membuat satu gerakan di mana menciptakan satu budaya atau aturan hukum di mana orang itu sangat memperhatikan ma'ruf dan menghindari kemungkaran. Makanya aya paribasa, misalnya wajarnya ini kritik ya, ini kritik. Misalnya manajer Alfamart nyebutkan kieu, lah akang mah nyarios sungkul an-nadhafatu minal iman teh. Tuh di abdi mah sok sanajan sanes tempat keagamaan, tempat balanya, mangkaning kalebet naogen teu dibuka sapatu sareng sendalna. Tapi anger we lantai teh siga sah salat urang di dinya teh nya. Kenapa? Karena sudah aksi nyata dan berbuah produk di mana tersistem gitu. Hal yang ma'ruf dan hal yang menghindari kemungkaran teh. Itu dalam soal kebersihan. Yang paling kecil aja. Nah, kita lemahnya di sana, memahami bahwa yad itu ku tangan, kudu neungeul, kudu ngababuk, kudu naon. Enggak, yad itu adalah aksi nyata. Gini. Yad itu, tangan itu sering digunakan untuk peribahasa yang menunjukkan aksi nyata. Buah tangan saya, gitu. Di tangan bupati itu, kabupaten ini maju. Itu berarti menunjukkan bupati itu telah melakukan aksi nyata yang membuat satu daerah itu maju. Artinya adalah yad itu artinya adalah aksi nyata yang menciptakan satu gerakan, satu produk, hukum atau aturan yang membuat membuat orang itu teratur. Unggal poe kan orang ngabahas ngagasab teh ulah haram. Tapi kan teu sampai membuat orang lain menghindari ngagasab.
Lain hal misalnya dalam satu daerah di mana menciptakan satu sistem di mana orang itu tidak boleh sampai tidak berani menggasap. Misalnya contoh membuat sistem parkiran sendal. Misalnya tuh misalnya contoh Darut Tauhid. Itu kan sangat diparkir-parkirkan gitu. Jelas. Kenapa? Bapak ini pendapat Bapak. Tergantung kalian mau setuju atau tidak. Nah, yang namanya dakwah bil lisan, seheroik apapun, sanga bebela kumaha wae, itu tetap ranking na kedua. Sok sanajan dianggapna geus wani ieu. Luar biasa ieu enggak. Angger ranking kedua. Sekali lagi, nu namina dakwah bil lisan, seheroik apapun, ya kan kita sering menduga bahwa dakwah yang paling berani itu ketika di mimbar ngabebela, amek-amekan, segala rupa dicarekan gitu. Ini saya baca yang berani cenah luar biasa dakwahna. Anger ranking kedua. Ranking kahiji mah aksi nyata. Aksi nyata. Paham kan maksud Bapak? Aksi nyata itu satu aksi di mana bisa menciptakan produknya bermana umum ya, produk aturan, produk hukum, di mana didinya ketika produk itu ada, aturan itu ada, hukum itu ada, orang-orang itu seakan-akan kalau dia masih senang berbuat kemungkaran jadi tewani didinya minimal gitu. Misalnya contoh kecil ya, Bapak pernah ke Singapura dan Malaysia, bahasa ke S2, sing demi Allah sok najan Bapak tukang udud, tewani di mana wae udud di Malaysia jeung Singapura mah. Sok najan Bapak tukang udud. Artinya Singapura itu dalam sisi contoh rokok sudah berhasil melakukan aksi nyata membuat satu produk budaya sosial atau aturan di mana orang tukang rokok ogen mikir dua kali kudu rokok didinya. Gitu. Nah, itu perbedaan antara iyan lisan dan kolbu. Kemudian isu yang tadi soal kaburat maktan indallah. Gini, urgensi dakwah itu pertama urgensi vertikal, urgensi spiritual, karena memang perintah ibadah. Yang kedua ada urgensi sosial. Begini maksudnya. Satu ketika Nabi pernah mengatakan, memberikan ilustrasi bahwa ilustrasi dakwah itu seperti gini. Ketika manusia berada dalam satu perahu besar, di perahu itu ada dua tempat, ada tempat di bawah, tempat di atas. Kemudian di tempat di bawah orang-orang kalau mau mengambil air harus naik dulu ke atas, melewati orang-orang yang di atas. Kemudian begini, ada sebagian orang yang menghasut. Bagaimana kalau kita bocori saja sedikit perahu ini, biar kalau kita mengambil air tidak perlu ke atas. Berarti dia akan melakukan kemungkaran. Pertinyi ini, kalau dia dibiarkan, yang celaka apakah dia seorang atau semua yang ada di perahu? Semua yang ada di perahu. Semua yang di perahu. Maka yang namanya di dunia, yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, siapapun orang harus melakukan. Karena ada hadis Nabi mengatakan, murru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanha 'anil munkar wa in taf'aluhu. Tetaplah memerintah mengajak orang lain berbuat baik walaupun kita sadar diri masih jauh dari kebaikan. Dan tetaplah melarang, mencegah orang berbuat buruk, berbuat mungkar walaupun kita sadar diri masih senantiasa terperosok dalam kemungkaran. Artinya orang yang bajingan pun jangan sampai dia mengajak bajingan orang lain. Jadi orang yang bajingan jangan sampai mengajak orang lain ikut bajingan. Jadi gini, jangan sampai begini loh, jangan sampai begini. Kan ada kelucuan. Ini kelucuan paradigma pemuda. Misalnya gini, manehna tukang mabok, manehna tukang mabok. Keur cicing di tempat keur bari ulang-ulang aya ya pemuda lain. Nyanak botol, minta izin kasih aya teh. Wios abi mabok di dieu. Nah,
Jangan sampai seperti ini. Nya sok we mangga da bege osok. Jangan sampai seperti itu. Walaupun dia tukang mabok, tetaplah larang orang lain berbuat kemungkaran. Kenapa? Kalaulah dia memberikan izin kepada orang tersebut mabok, maka sangat mungkin nu tadi nu mabok teh kursa urang, asana teh bakal jadi duaan. Nu di dinya, wios abi mabok, nyasok wios mangga bagi osok, menta atuh. Berarti nu mabok teh bakal namahan, artinya kemungkarannya bakal double. Itu yang pertama dulu. Jadi bagaimanapun kondisi seorang, tetaplah memerintah melakukan kebaikan, melarang kemungkaran. Tapi pak kumaha, tak eta lemahna teh. Lamun kita mengajak orang lain berbuat baik, kita jauh dari kebaikan. Kita mencegah orang lain berbuat buruk, kita dekat dengan keburukan. Lemah urangna, bakal gampang dilawan. Syaugen siga nutara. Mana oge kitu kene. Kita jangan sampai putus asa karena kata-kata itu. Wajar, kita mah terima, we emang gitu. Tapi tetaplah jangan sampai gitu, jangan sampai membiarkan kampanye keburukan. Jangan sampai membiarkan keburukan. Nah, bagaimana kondisinya orang yang memerintah orang lain berbuat baik, tapi dia tidak baik? Orang yang mencegah orang lain berbuat buruk tapi dia pang buruk-burukna jelema. Kumaha tawayahna nu tadi teh kabur maqtan indallah. Besar dosanya. Bahkan dalam satu hadis yang menarik itu, dalam satu hadis tuh. Jadi nanti di akhirat ada segolongan orang yang dilemparkan ke neraka, kemudian disiksa dengan siksaan berat. Kemudian sebagian orang ini bertanya, "Akang nah, akang oge di dieu." Jadi tetangga nerakanya itu bertanya gitu, "Nah, akang oge di dieu. Kapanan akang teh di alam dunia teh tukang dakwah, tukang ngajak kana kasaean, tukang ngajak keburukan dengan sasereper sareng abdi." Lalu kemudian apa kejawaban orang-orang tersebut? Benar. Kuntu, bahwa di dunia kuntu amiron bil ma'ruf. Aku memerintah kalian berbuat baik, tapi aku tidak melaksanakannya. Dan aku pun melarang kalian berbuat buruk, tapi justru aku yang malah melaksanakannya. Ngan maneh teu apal kurang di alam dunia. Nah, itulah balasan bagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar melupakan dirinya sendiri. Artinya kan ideal. Amar ma'ruf nahi munkar harus tetap dilaksanakan. Dengan terus berjalan kita juga tetap berproses melakukan kebaikan. Masalahnya ada orang-orang goblok yang dengan logika nanti kieu. Nya logika tadi urang rek marentah ka batur nyeun kalusan urang gusti kieu keneh era moal sok we lah kumaha batur. Nah itu logika yang malah merusak. Ada logika lain yang juga merusak. Nu penting mah urang mah amar ma'ruf nahi munkar we paduli urang mah. Tah eta mah ke tadi teh. Jadi tukang mabok oge bakal aneheun gara. Nya kabayang atuh nya sok meureunnan jelema teh geus nyangka sok ieu teh bakal pisurgaeun. Sabab katingalina teh kitu, marentah ka batur sae, kalarang ka batur awon gitu. Ai teh, nah akang di dieu jeung abi ningan gitu. Nah begitu, itu ada hadisnya sahih. Nah itulah sebagian prinsip-prinsip dakwah amar nahi munkar. Pada prinsipnya misalnya 3 poin yang harus kita miliki dalam melaksanakan amar nahi munkar. Yang pertama ilmu itu soal tadi teh untuk menganalisa ilmu-ilmu yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua waro. Kenapa harus waro? Biar kitanya juga jadi teladan gitu loh. Kita jadi teladan. Yang ketiga husnul khuluq. Baik akhlak. Biar apa? Biar amar ma'ruf nahil munkar kita tidak diamar ma'ruf nahil munkar ku batur.
Misalnya kalau ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahil munkar dengan cara kasar, dengan cara hina, eta amar ma'ruf nahil munkar nya amar ma'ruf nahil munkar ngan butuh di amar ma'ruf nahil munkar nu sajen gitu. Dakwah yang butuh didakwahi lagi. Jelas ya? Oke, Bapak kira cukup lah. Bapak harap ya persiapan lah. Kalian kalau presentasi, kalau diskusi persiapan gitu. Sayang kan kemarin itu udah menarik dan udah epic, ini ada filosof. Kamu dari tadi kieu we. Nya juga aing we pedena halus. Kamu dari tadi kieu we. Kedengaran enggak jawabannya? Mikir, Pak. Pugu sare tadi. Oke, udahlah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.